Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Pakmu, yaitu guru bahasa Arab yang keren mungkin ya, mungkin ya, karena laki-laki jadi keren. Jadi pada kali ini kita akan belajar bahasa Arab, yaitu Ad-Darsus Tsani atau pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua itu apa? Membahas apa? Oke, langsung saja. Jadi pelajaran yang kedua kita akan membahas sebenarnya al-haflatu bimaulidir rasul. Jadi perayaan Maulid Nabi. Nah, tapi perayaan Maulid Nabi ini maksudnya bagaimana? Lah, di dalam buku kalian yaitu pada halaman 43 di situ ada sebuah teks, ada sebuah cerita yang menjelaskan al-haflu bimaulidir rasul, perayaan Maulid Rasul. Di situ ada teks tapi bahasa Arab. Nah, itu kalian pelajari sendiri itu. Itu diartikan sendiri, yang tidak paham bisa nanti ya dipahami, harus dipahami. Kalau nggak dipahami ya tidak paham-paham nanti. Ya, itu adalah tentang haflah atau perayaan Maulid Rasul. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya ceritanya kita paham, ya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya ya lebih ekstrim lagi, lebih harus dipahami lagi karena selain kita mengupas sejarah tentang Maulid Rasul, kita juga harus menguasai bahasa Arabnya. Nah, oke. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu dalam bahasa Arab di situ terdapat jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar mufrad. Jumlah ismiyah itu apa? Ya, pada pelajaran sebelum-sebelumnya Pak Mu sudah jelaskan bahwa jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari isim, ya. Jumlah yang terdiri dari isim yang di situ dia terdapat mubtada dan khobar mufrad. Ya, mubtada contohnya seperti apa? At-thalibu, at-thalibani, at-tulabu, at-thalibatu, at-thalibatani, at-thalibatu. Nah, itu adalah mubtada. At-thalibu artinya apa? Siswa. Sedangkan khobar mufradnya itu apa? Yaitu mahirun. Yaitu dia itu cerdik, pandai atau pintar atau cerdas, ya. Itu gandengannya seperti itu. Sedangkan kalau mubtadanya at-thalibani, maka khobar mufradnya mahironi. Kenapa kok nggak mahirun? Ya salah kalau mahirun. Karena mubtadanya itu at-thalibani, maka khobar mufradnya harus mahironi. Ya, di situ. Jadi contoh-contoh kalimat bagian yang pertama seperti jumlah ismiyah, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, maksudnya khobar mufrad. Nah, khobar mufrad itu harus mengikuti atau harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi jenis mudzakkar maupun muannasnya. Mudzakkar berarti laki-laki, muannas berarti perempuan, woman. Dan dari sisi jumlah mufrad, ya, musanna dan jamaknya. Musanna itu apa? Ya tasniyah, ya perempuan, ya. Sedangkan i'rab mubtada dan khobar mufrad adalah rofa. Nah, rofa itu apa? Rofa itu dibaca domah, huruf akhirnya dibaca domah. Rofa itu domah lagi itu. Wawu loh, wawu di atas itu. Sedangkan tanda rofaknya, ya, sedangkan tanda rofaknya adalah domah. Domah untuk isim mufrad. Mufrad itu berarti sendiri, single, jomblo, ya. Dan pada posisi atau terdiri dari jamak taksir juga. Jamak taksir itu adalah jamak yang dimana di situ banyak lah, ya, banyak. Dan jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini adalah ya, kumpulan kalimat yang lebih dari satu atau banyak tapi dia perempuan, ya. Sedangkan alif dan nun untuk isim musanna dan wawu dan nun untuk isim jamak mudzakkar salim. Nah, di situ. Nah, sedangkan contoh-contoh kalimat bagian yang kedua atau setelah kita membahas jumlah ismiyah, kita tentunya harus menambahkan jumlah ismiyah yang dimana dia itu ketambahan kana. Jadi isim kana dan khobar kana. Ya. Jumlah ismiyah itu tadi apa? Yaitu mubtada dan khobar mufrad. Ketika dia yang didahului kana, maka mubtada pada kalimat di atas berubah nama menjadi isimnya kana. Nah, beda. Dan khobar dari kalimat di atas berubah nama menjadi khobar kana. Nah, ya. Tinggal menambah kana saja. Berarti isim kana dan khobar kana. Bukan kanang, bukan kanan ya, tapi kana.
Ya. Kana itu berfungsi merofakkan isim. Rofak tadi apa dibaca domah ya, domah. Dan menasobkan khobarnya. Nasob itu apa? Nasob itu adalah fathah ya, huruf fathah. Ya. Tanda nasob khobar kana atau khobar mufrad. Yang pertama yaitu fathah, itu untuk isim mufrad dan jamak taksir. Ya. Ya dan nun untuk isim musanna ya, ya dan nun itu untuk isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Sedangkan kasroh itu untuk isim jamak muannas salim. Ya. Beberapa kata yang dimana memiliki fungsi seperti kana, artinya kana wa akhwatuha, kana dan dedengkot-dedengkotnya atau teman-temannya atau koleganya ya. Dalam bentuk fi'il madi itu terdiri dari kana, soro, asbaha, laisa, dolla, bata ila akhirih. Ya. Kana, soro, asbaha, laisa, dolla, bata, amsa, wamat, batola dan sebagainya. Itu dulu Pak menghafalkan itu. Kamu harus menghafalkan juga. Sedangkan kosakatanya kana, teman-temannya kana, ya teman-temannya kana dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu tinggal mengganti saja. Yang tadi kana sekarang menjadi yakunu. Nah, yang tadinya soro menjadi yasiru. Bukan sorong ya, tapi soro menjadi yasiru. Asbaha menjadi yusbihu. Laisa ya, tetap. Dolla menjadi yadullu. Oh, ya. Bata menjadi yabitu hingga akhir. Laisa berarti biasanya laisat. Ya, seperti itu. Itu adalah perubahan-perubahan di mana teman-temannya kana ketika tingkah fi'il madi dan ketika tingkah fi'il mudhari itu pun juga harus berubah. Nah, di situ. Udah cukup sekian dari Pakmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.